Indra Hidayat MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia yang telah memberikan kepada kita kemuliaan, Zat yang maha suci yang telah memberikan kepada kita kesucian, Zat yang maha pengampun yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat dengan lautan ampunannya. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita menghamba dengan totalitas, meminta hanya kepada Allah, tidak ada selainnya, dan mendekatkan diri hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih hati pujaan jiwa, manusia yang senantiasa membuat perubahan yang spektakuler. Meskipun ia tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi cintanya kepada kita tidak pernah luntur sedikit pun. Beda dengan kita, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita hanya pandai mengucapkan dalam lisan, tapi ternyata tidak pandai dilakukan dalam perbuatan. Padahal Rasulullah SAW, ia belum pernah melihat kita, ia belum pernah memandang kita, ia belum pernah berjumpa dengan kita, akan tetapi ia senantiasa setia menaruh cintanya kepada umatnya. Tiada lain dan tiada bukan adalah kita sebagai umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jikalau kita ingin diaku sebagai umat Rasulullah SAW yang senantiasa sudah dilimpahkan cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW, maka tirulah bagaimana contoh yang baik dari Rasulullah SAW, sehingga di yaumil akhir nanti kita berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Andaikan saja Allah tidak memberikan kita kesempatan, andaikan saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kesehatan, andaikan saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita umur di dunia ini, yakin pasti kita sekarang tidak bisa menatap laptop ataupun menatap handphone kalian. Akan tetapi napas sudah terhenti, mata sudah terpejam karena tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa meskipun dengan keterbatasan yang luar biasa, hanya melalui dengan online. Akan tetapi insya Allah, man kharaja fit talibil ilmi fahuwa sabilillah hatta yarji'. Barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, ia termasuk fi sabilillah, sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji', sehingga ia kembali ke rumahnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk keluar dari rumah untuk menuntut ilmu? Padahal kita diam di rumah saja. Kita tidak pernah keluar dari rumah untuk berangkat ke sekolah sekarang menuntut ilmu.
Ketahuilah, berangkatnya kita dari bangun, kemudian kita melangkahkan kaki, membuka laptop, membuka buku, membuka handphone, itu secara tidak langsung perjuangan kita. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman, kita tidak bisa bertatap muka dengan guru, kita tidak bisa bercanda dengan kawan-kawan. Nah, itu adalah bagian perjuangan kalian, meskipun menuntut ilmu dari rumah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada menuntut ilmu tersebut. Maka insya Allah dengan kita niat yang ikhlas, niat yang tulus, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sekarang di bulan yang penuh dengan berkah, sudah bulannya penuh dengan berkah, kemudian isinya juga barokah, maka insya Allah orang-orang yang di dalamnya pun akan bergelimang berkah. Apalagi sekarang kita berada di detik-detik terakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita sekarang sedang berada di tanggal 23 Ramadan. 7 hari lagi secara kalau digenapkan kita akan berpisah dengan yang namanya Ramadan. Orang yang senantiasa imannya mengkristal di dalam dada, orang yang senantiasa imannya mengkristal menancap dalam hati, ketika ia berakhir, ketika ia ditinggalkan oleh bulan Ramadan, sedihnya luar biasa, galaunya luar biasa. Karena kenapa? Karena ia ditinggalkan laksana jauh daripada kekasihnya. Karena orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ditinggalkan oleh yang namanya Ramadan, ia tidak bisa melihat lagi yang namanya Lailatul Qadar. Ia tidak bisa berjumpa lagi dengan pahala yang dilipat gandakan. Ia tidak bisa berjumpa lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan ini itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, optimalkanlah, maksimalkanlah detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kepada kita bahwa kita bisa berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan sekarang, anggaplah ini adalah Ramadan terakhir, dan kita tidak ada yang bisa menjamin berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Jangankan dengan Ramadan selanjutnya, dengan Idul Fitri pun tidak ada yang bisa menjamin kita bisa berjumpa dengan Idul Fitri. Bisa jadi nanti di jalan, bisa jadi nanti di rumah, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, minggu depan. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain untuk mencabut kesempatan kita di alam dunia. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan kita sebaik-baiknya, tentunya dalam rangka taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga buah dari Ramadan ini kita menjadi manusia yang berkualitas. Semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin iman kepada Allah, semakin hari semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi SMA Negeri 24 Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, bahwa dalam kesempatan ini insya Allah kita akan berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa sih yang dinamakan dengan Islam rahmatan lil alamin? Secara bahasa, kalau kita tahu apa itu Islam, bahwa Islam itu artinya salama. Apa? Menandakan bahwa Islam agama yang menyelamatkan, Islam agama yang mendamaikan, Islam agama yang membawa manusia dari keterpurukan menuju kebebasan, menuju kebahagiaan, menuju hal-hal yang paripurna, yaitu kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Bahagialah kita ketika kita sekarang sedang memeluk Islam, dalam arti kita sedang berjalan dalam jalan kebahagiaan. Maka celakalah kita ketika kita melepaskan Islam, karena secara tidak langsung kita sedang berada dalam jalan keterpurukan. Oleh karena itu, kita yang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita tanamkan dalam diri kita tiada Tuhan selain Allah, dan yakinkan dalam hati kita Nabi Muhammad utusan Allah. Andaikan saja ada manusia berkuar-kuar bahwa saya Nabi terakhir, saya Nabi ke-26, saya Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang mau diselamatkan, wajib tidak percaya bahwa ada Nabi sesudah Nabi Muhammad.
Seperti sekarang fenomena sekarang ini, ada orang non-muslim, orang yang tidak bersyahadat, ngaku-ngaku sebagai nabi ke-26. Kita sebagai umat Islam yang senantiasa mengkristalkan iman di dalam dada, syahadat menempel dalam lisan, wajib untuk tidak percaya bahwa ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita bertauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Artinya apa? Janganlah kita beribadah kepada patung, janganlah kita meminta ke dukun, janganlah kita meminta ke makhluk halus. Sekali la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, memintalah kepada Allah. Hanya Allah lah tempat kita meminta dan hanya Allah lah tempat kita menyembah. Bukankah Roma Irama pernah berkata, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, insya Allah kalau kita syahadat menempel dalam diri, tauhid kita nancap dalam hati, maka meminta hanya kepada Allah, tidak pada selain Allah. Begitupun ketika kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa tiada lagi nabi yaitu Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah, maka wajib percaya bahwa Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, akhir dari para nabi, dan ketika ada orang-orang yang mengaku nabi, wajib tidak percaya. Makanya aneh, di Indonesia banyak sekali orang-orang di akhir zaman mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Bahkan dahulu ada orang tidak tanggung-tanggung mengaku-ngaku sebagai Jibril. Siapa namanya? Lia Eden, atau ya sebut saja Lia Eden. Orang ada yang mengaku sebagai nabi terakhir, ini gak tanggung-tanggung sebagai Jibril. Ditangkap tuh si Lia Edan sama polisi. Makanya polisi Indonesia hebat-hebat. Bukan saja menangkap maling, bukan saja menangkap pemberontak, bukan hanya menangkap teroris, tapi Jibril ditangkap oleh polisi Indonesia. Makanya kita sebagai orang yang bertauhid senantiasa mengikrarkan diri beriman kepada Allah, mengikrarkan diri beriman kepada para rasul, wajib untuk percaya hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad khatamin nabiyyin, akhir dari para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tentunya siswa-siswi SMA Negeri 24 yang berada di rumah, Islam rahmatan lil alamin. Tentunya Islam sebagai agama yang damai, Islam sebagai agama yang memberikan jalan keselamatan, Islam sebagai agama yang memberikan kedamaian bagi seluruh umatnya. Dalam catatan ini ada ruang lingkup rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Artinya apa? Kita hidup bukan hanya sesama manusia. Kita hidup bisa berdampingan dengan hewan, dengan tumbuhan, dan bahkan alam seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu berdosa ketika kita mencoba untuk menjaga hubungan sesama manusia, tapi kita malah menyiksa hewan. Kita begitu berdosa ketika kita mencoba berhubungan baik dengan hewan, akan tetapi kita malah memangkas tumbuhan. Maka manusia yang hebat adalah menjaga hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan dengan Allah baik dibuktikan dengan kita beribadah siang dan malam, beribadah dengan menjalankan hal-hal yang wajib. Salat kita laksanakan, zakat kita keluarkan, sedekah kita tunaikan. Kemudian lagi hubungan dengan sesama makhluk Allah. Kita berhubungan baik dengan tumbuhan, kita berhubungan baik dengan hewan, kita menjaga tumbuhan, kita merawat hewan. Artinya apa? Rahmatan lil alamin. Bukan rahmat hanya sebatas kepada satu aspek saja. Bukan rahmat hanya terbatas hanya satu aspek saja, akan tetapi lil alamin, bagi sekalian alam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturun atau diutus ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyebarkan rahmat bagi sekalian alam?
Kita lihat contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada sesama manusia, binatang saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayanginya. Bahkan dalam perang pun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, subhanallah, ia mencoba untuk tidak menyakiti hewan-hewan di sekitarnya. Bahkan tumbuhan yang ada dalam peperangan tidak boleh sama sekali dirusak. Artinya apa? Rahmatan lil alamin, senantiasa menebarkan kasih sayang. Ketika ada orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang mengaku beragama Islam, yang mengaku syahadat, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebarkan rahmat, tidak menyebarkan kasih sayang, justru malah ia menimbulkan kebencian, fitnah ia sebarkan, adu domba ia laksanakan, bahkan ucapan-ucapannya kotor yang mampu menarik dan memprovokasi. Nah, hadirin, itu bukanlah gambaran Islam rahmatan lil alamin, tapi justru itu gambaran orang-orang yang membawa malapetaka dalam arti mengadu domba. Bukankah adu domba, bukankah provokator, bukankah mencaci dan memaki adalah gambaran orang-orang yang buruk hatinya? Maka dari itu konsep Islam rahmatan lil alamin yang senantiasa menyebarkan kasih sayang untuk sekalian alam, tentunya kita harus mampu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya musuh pun merasa sayang kepada kita, apalagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsepnya tidak mencari musuh, tapi kalau ada musuh pantang untuk mundur. Bahkan musuh pun haram ketika ada musuh ditangkap untuk disiksa dan lain sebagainya. Makanya luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, tidak hanya kepada sesama kita memberikan kasih sayang, bahkan musuh sekalipun kita berikan kasih sayang. Oleh karena itu konsep rahmatan lil alamin terpampang dalam Al-Quran. Bahkan sering kita baca, bahkan itu merupakan pembukaan daripada Al-Quran. Apa lafadznya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah ini konsep kasih sayang? Bukankah ini konsep yang sangat luar biasa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah saja pengasih dan maha penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking limpahan kasih dan limpahan sayangnya begitu luar biasa luasnya, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada orang-orang yang taat, bukan hanya kepada orang-orang yang takwa, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang senang maksiat, orang-orang yang senantiasa mengucapkan laknat dan lain sebagainya, Allah masih berikan kasih sayang. Artinya apa hadirin? Kita belajar dari Tuhan kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayang. Artinya ketika kita sebagai manusia mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mencaci maki kita, maka kita jangan sampai membalas caci makiannya, tapi berikanlah sifat kasih sayang. Karena hal yang ma'ruf jangan dibalas dengan hal yang mungkar, tapi yang ma'ruf balaslah dengan yang ma'ruf. Maka insya Allah ketika kita senantiasa menebarkan kasih sayang, jangankan orang yang di dekat kita, musuh pun akan tertarik dengan sikap kita. Ketika kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kada sedang berjalan ya di sebuah perkampungan atau sebuah daerah yang namanya Taif, luar biasa pedihnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, orang-orang Taif itu melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Bahkan ada juga yang meludahinya, dilempari dengan batu, diludahi, dilempari lagi, sampai-sampai kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah kakinya, malaikat turun untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang tidak punya nafsu memberikan tawaran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, coba engkau angkatkan kedua tanganmu dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau berdoa kepada Allah meminta agar ini gunung Taif ditimpakan kepada orang-orang Taif. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena umatnya dalam keadaan tidak tahu. Coba hadirin,
Luar biasa. Ia sudah dilempari, sudah diludahi, tapi tidak balik melempari dan tidak berbalik meludahi, tidak membalas melempari dan tidak membalas meludahi. Akan tetapi malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk dan kembali ke jalan yang benar. Coba bayangkan kalau kita jalan ke sekolah, tiba-tiba baru masuk gerbang, ada teman-teman kita yang melempari kita dengan kapur, yang melempari kita dengan penghapus, yang melempari kita dengan batu, bahkan ada yang melempari dengan sepatu, ada juga yang meludahi kita. Kira-kira bagaimana sikap kita? Mungkin kita sudah marah-marah, bahkan kita tidak canggung-canggung untuk mencopot sepatu kita, mengangkat sepatu kita, atau kemudian kita lari untuk mengejar dia, membalasnya, atau bahkan tidak terbendung, terjadi berantem. Oleh karena itu, tirulah Rasulullah SAW yang senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi sekalian alam. Bahkan konsep Ar-Rahmanir Rahim, konsepnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang, yaitu kasih sayang bukan hanya sebatas mukmin, bukan hanya sebatas kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya sebatas kepada orang-orang yang bertakwa, akan tetapi semuanya rata Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayangnya. Maka dari itu ketika kita hidup di alam dunia, sadarlah bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu tebarkanlah kasih sayang, jangan sampai menebarkan permusuhan. Karena insya Allah kalau kita senantiasa menebarkan kasih sayang, insya Allah akan menjadi tiket kita mendapatkan kedamaian dalam hati, tentunya mendapatkan kedamaian juga dalam kehidupan. Karena ketika kita menebarkan pertengkaran, menebarkan permusuhan, alam dunia yang begitu luas ini terasa sempit. Kalau kita tidak menebarkan kasih sayang, yang kita tebarkan adalah permusuhan, alam dunia yang begitu luas ini terasa sempit. Contoh, kita bermusuhan dengan tetangga. Halaman itu luas, tapi karena kita bermusuhan dengan tetangga, halaman yang tadinya luas, ketika kita keluar dari rumah, kemudian bertemu dengan tetangga, karena kita sedang bermusuhan, gak jadi lewat depan tetangga, malah memilih jalan yang memutar. Artinya apa? Halaman yang begitu luas karena didasari dengan permusuhan, akhirnya jadi sempit. Nah, maka dari itu beda kalau kita menyebarkan kasih sayang, bertemu dengan orang senang, bertemu dengan orang membawa kedamaian, bertemu dengan orang merasa nyaman dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya dimanapun kita berada, kita memberikan kenyamanan bagi orang lain dengan menyebarkan kasih sayang. Itulah konsep rahmatan lil alamin, konsep yang senantiasa menyebarkan kasih sayang bagi sekalian alam. Nah, alam ini luas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam bukan hanya terbatas alam dunia saja, akan tetapi banyak alam. Kalau kita jabarkan tidak bisa kita uraikan dalam waktu yang singkat. Karena ada alam malakut, jabarut dan lain sebagainya. Nah, kita hidup di alam dunia ini adalah alam yang memang realitanya bisa dilihat oleh kasat mata. Manusia, kemudian seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini merupakan alam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menghargai tumbuhan, bagaimana caranya kita menghargai hewan. Kita lihat terjadinya banjir, mungkin itu adalah ulah-ulah manusia. Kita lihat bagaimana populasi hewan yang senantiasa terkikis tahun demi tahun sekarang mulai punah. Mungkin saja karena ulah manusia. Makanya jelas Allah Subhanahu wa taala menulis dalam tinta emas dalam Al-Qur'an, "Tuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di laut dan di bumi karena siapa? Ulah tangan-tangan manusia. Maka jelaslah manusialah yang berulah, manusialah yang memberikan perkara-perkara. Oleh karena itu berawal dari kita pula, mari kita perbaiki semuanya. Kita jangan sampai memberikan laknat bagi makhluk yang lainnya, tapi memberikan rahmat bagi sekalian alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 24 yang berada di rumah, mudah-mudahan dalam momentum Ramadan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Karena insya Allah di momentum Ramadan ini menjadi ajang kita menyebarkan rahmat,
Bukankah Ramadan ini adalah bulan rahmat? Bukankah Ramadan ini adalah bulan maghfirah? Bukankah Ramadan ini adalah bulan itsqu minan nar? Di mana di bulan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Di mana di bulan Ramadan ini ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar. Di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mempagar atau membatasi pintu neraka. Maka dari itu gunakanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan di bulan Ramadan ini. Dengan cara apa? Kita latihan, kita sekarang sedang merasakan ibadah puasa. Bagaimana caranya kita menahan lapar, dan bukan hanya terbatas hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi bagaimana caranya kita menimbulkan empati dan simpati. Oh, ternyata mungkin sebagian dari saudara-saudara kita beginilah mungkin rasanya lapar. Kita yang sekarang merasa lapar masih bisa berjumpa dengan yang namanya buka puasa. Banyak makanan yang kita makan ketika kita bulan puasa, bahkan sahur pun sudah tersedia. Akan tetapi lihat, mungkin sebagian saudara-saudara kita di sana buka pun seadanya, bahkan memikirkan makan sahurnya apa. Oleh karena itu, ajang Ramadan ini menjadi ajang untuk menimbulkan rahmat kasih sayang kita kepada sesama. Mari kita saling berbagi. Bahkan nanti di akhir Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Bagaimana caranya kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk membersihkan diri kita? Tentunya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, coba bayangkan hadirin, ketika kita sudah memiliki rasa rahmat atau kasih sayang, kemudian rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada sekalian alam, maka insya Allah di alam dunia ini tidak akan lagi ada yang namanya pertengkaran atau bahkan peperangan, karena satu manusia dengan manusia lainnya saling merasa memiliki. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak termasuk atau tidak dibilang iman seseorang ketika ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara kita bukan hanya sebatas saudara seiman, bukan hanya sebatas saudara seagama, tapi rahmatan lil alamin, sayangilah semuanya, karena ketika kita sudah menebarkan rahmat bagi sekalian alam, maka tidak menutup kemungkinan pintu hidayah Allah bakal terbuka dari manapun jalannya. Nah, Ramadan, sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, menjadi ajang untuk kita, ajang untuk mencharger iman kita, ajang untuk meningkatkan iman kita, ajang untuk meningkatkan empati kita. Kita lihat luar biasanya bulan Ramadan, orang-orang yang biasanya tidak menunggu adzan maghrib sekarang berbondong-bondong menunggu adzan maghrib. Orang-orang yang biasanya kalau dalam bahasa Sunda hare-hare ketika ada adzan maghrib, mereka tetap berlalu lalang pinggir jalan. Sekarang adzan maghrib ditunggu-tunggu. Bahkan yang luar biasanya, karena buka puasa saking bahagianya, ketika adzan maghrib, ketika muazin adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, satu gelas sudah habis. Karena saking bahagianya menyambut buka puasa. Tapi kita harus bisa menimbulkan empati kita. Bagaimana saudara-saudara kita di luar, apakah mereka bisa berbuka sebahagia kita? Apakah mereka bisa berbuka makan sahur sebahagia kita? Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga bersama-sama. Kita masih bisa bertatap muka dengan ayah dan bunda. Akan tetapi ada sebagian saudara-saudara kita yang justru kehilangan ayah dan bundanya. Bahkan mereka sulit untuk berbuka puasa dan juga makan sahur. Nah, insya Allah dengan konsep rahmatan lil alamin, mari kita sama-sama meniru Rasulullah SAW bagaimana caranya menyebarkan rahmat atau kasih sayang bagi sekalian alam. Dan jadikanlah momentum Ramadan ini, ibadah puasa ini menjadi penumbuh atau pencharger dan juga bisa mengkristalkan rasa empati dan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nampaknya waktu yang membatasi kita, tidak bisa banyak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, namun mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dan berbicara dalam channel yang sama tentunya. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah.
Isra yaitu Islam rahmatan lil alamin. Biasa tadi dijelaskan pengertian Islamnya. Islam adalah hal-hal yang menuju keselamatan dan kebahagiaan yang alhamdulillah kita beruntung di atas Islam ini. Lalu rahmatan lil alamin adalah kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada tumbuhan ataupun hewan, tapi kepada semuanya yang diciptakan oleh Allah. Lalu juga ada yang bukan perilaku Islam rahmatan lil alamin, yaitu yang mengadu domba, mengujarkan kebencian, provokasi, caci maki, menebarkan permusuhan, merusak alam juga. Itu termasuk bukan termasuk Islam rahmatan lil benar. alamin. Itu sih mungkin resume sedikit Kang. Siap. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom meeting boleh langsung resen atau boleh di chat juga ya, boleh di chat Zoom meetingnya. Dan untuk teman-teman yang ada di live YouTube boleh langsung komen aja apabila ada pertanyaan gitu. Dan juga mungkin dari teman-teman panitia boleh mengirimkan link absensi buat hari ini. Benar. Belum dikirim ya Kang? Belum sepertinya. Oke, baik. Ngeblur ya. Sen? Ya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi Islam rahmatan lil alamin. Oke, untuk link absensi udah dikirim di live YouTube dan juga di Zoom, chat Zoom-nya ya. Ya. Diingatkan juga buat teman-teman buat ngisi link absennya, karena untuk link absen sendiri hanya menerima jawabannya tuh sampai pukul 12 siang ini. Oke, belum ada ya Kang? Belum ada yang bertanya. Mungkin dari penjelasan Ustadz tadi itu udah sangat jelas ya, jadi dari teman-teman itu gak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dari saya Kang ada Kang. Boleh, gimana? Izin bertanya Ustadz, kalau gimana ya? Kalau konsep Islam rahmatan lil alamin itu ada batasannya nggak, atau apa ya? Atau lingkupnya gitu. Ada lingkup batasannya gitu Kang. Ustadz. Jadi untuk konsep rahmatan lil alamin itu apakah memang menyeluruh atau ada si lingkup-lingkupnya kayak gitu ya? Benar, ada harus yang tidak boleh berlebihan mungkin gitu, seperti itu. Bagaimana Ustadz terkait jawaban dari pertanyaan tersebut? Kurang dengar? Untuk rahmatan lil alamin itu ada batasannya atau tidak boleh berlebihan gitu. Berlebihan. Apakah konsep Islam rahmatan lil alamin ada batasan? Pada dasarnya, secara konsep rahmatan lil alamin itu tidak ada batasan. Dalam arti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita lihat sumbernya, Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kalau kita lihat pengertian dalam Al-Qur'an Depag dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dalam artian tafsir, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah bagi mukmin atau bahkan non-Islam atau kafir, yaitu di dunia saja. Artinya apa? Kasih sayang Allah Ar-Rahman ini bagi seluruh makhluk, tapi catat di dunia saja. Tapi beda. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kalau dalam tafsir, kasih sayang Allah hanya kepada mukmin di akhirat saja. Artinya apa? Orang-orang yang bukan mukmin ketika di akhirat gak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, gak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dapat bagian rahmat Allah. Akan tetapi mungkin bahasanya kalau orang-orang yang ingkar bahasanya itu istidraj dan lain sebagainya. Tapi catatannya ketika kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia saja merata. Makanya ada orang yang syirik. Saya iman kepada Allah, saya agama Islam, tapi kenapa kok usaha saya susah? Kenapa rezeki saya mandet? Kenapa orang-orang yang non-Islam, orang-orang kafir, mereka usahanya maju, bahkan hartanya melimpah, mobilnya banyak, rumahnya mewah, istrinya banyak ibaratkan. Nah, ini gambaran bahwa Ar-Rahman secara pengertian Ar-Rahman kasih sayang Allah bagi mukmin ataupun kafir di dunia saja. Nah, catatannya meskipun mereka diberikan uang yang banyak, kemudian harta yang melimpah, rumah yang mewah, itu hanya di dunia saja. Tapi di akhirat semuanya itu hanya bagi mukmin saja, ya, bagi mukmin saja. Dan konsepnya ada bahasa khair. Kalau dalam Al-Quran itu ada bahasa ma'ruf. Khair itu baik, ma'ruf juga artinya baik. Tapi dalam kajian tafsir cakupannya berbeda. Khair baik, akan tetapi kebaikan dalam khair ini, arti baik dalam khair ini yaitu baik yang universal. Contoh baik yang universal, HAM, hak asasi manusia, baik itu orang Islam, non-Islam, Kristen, Katolik, atau bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, mereka menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia. Itu khair. Tapi beda dengan ma'ruf. Ma'ruf itu semua kebaikan yang teratur dalam agama. Contoh, orang-orang yang non-Muslim atau orang-orang Barat saja, mereka ketika memakai pakaian, rok mini, yukensi, lekmong, kata mereka itu baik. Tapi kata orang Islam itu tidak baik. Nah, itulah yang dikatakan dengan ma'ruf. Koridor kebaikan yang berada dalam koridor aturan agama. Beda dengan khair. Khair itu adalah kebaikan yang cakupannya luas. Kalau kata pandangan semua manusia, ketika membunuh hewan atau menebang hutan secara sembarangan, itu tidak baik. Nah, itu gambaran dari pengertian khair. Nah, maka dari itu apakah rahmatan lil alamin atau tadi yang sesuai dengan pertanyaan konsep rahmatan lil alamin ada batasan? Nah, kalau berkaitan dengan akidah itu batasannya dengan ma'ruf. Selagi semua yang berkaitan dengan koridor agama harus berada dalam ikatan ma'ruf. Tapi ketika sesuai dengan ketika berbicara dengan universal, bahasanya khair, kita harus menebarkan kebaikan, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Raffi dari kelas 11 MIPA 6. Izin bertanya Ustaz, belakangan ini banyak terjadi teror yang dilakukan karena alasan jihad dan mengatasnamakan Islam. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi hal tersebut dan menanggulanginya? Nah, inilah kita perlu belajar, kita perlu meyakinkan dalam hati supaya kita tidak tergoyah atau tidak terbawa dengan arus yang ya sekiranya ajarannya tidak jelas. Dalam arti ada orang yang berkuar-kuar, saya mau jihad. Apa jihadnya? Bom bunuh diri. Saya mau jihad. Apa jihadnya? Bom Bali. Apakah itu dikatakan jihad? Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan ketika ada seorang mukmin atau seorang manusia membunuh manusia lainnya, itu adalah sebuah keharaman, tidak boleh. Bahkan dalam perang saja ketika ada tawanan dari musuh dilarang untuk dibunuh ketika ia sudah tidak berdaya. Ini bukan dalam keadaan perang, bahkan damai lain sebagainya, melakukan bom bunuh diri. Nauzubillahi min dalik. Yang diiming-imingi dengan kata jihad justru itu jauh dari makna jihad. Secara simpel saja, apa sih jihad?
Kalau ibaratkan nih siswi-siswi yang akan menjadi calon istri, jihadnya istri itu ketika bisa membuat bisa taat kepada suami, bisa melayani suami, bisa membuat suami tersenyum, bisa membanggakan suami, itu adalah jihad istri. Bagaimana jihad seorang anak? Seorang anak jihadnya berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, membanggakan orang tua. Bahkan ketika Rasulullah SAW zaman dahulu ada perang, kemudian ada seorang anak yang mau berangkat perang, kemudian meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau ikut perang, katanya, ibaratkan dalam bahasa kita ya. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu masih punya ibu? Apakah kamu masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Bagaimana, apakah sudah diizinkan oleh orang tua atau belum? Belum. Izinkan dulu, minta izin dulu sama orang tua. Lalu apa kata orang tuanya? Orang tuanya tidak mengizinkan. Maka Rasulullah menjawab, jihad kamu ada bersama orang tuamu. Artinya apa? Nah, sebagai seorang anak, jihadlah dengan cara menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang istri, taatlah kepada suami. Itu adalah gambaran jihad yang nyata. Daripada bom bunuh diri, itu tidak jelas ajarannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Terima kasih atas jawabannya, mungkin udah jelas ya dari jawaban dari Pak Ustaz. Oke, mungkin kami berikan satu lagi ya, penanya dari teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan. Oke, ada yang resen nih Kang. Muhammad Haidar ya? Iya. Langsung aja. Ya, begitulah seorang siswa pun berangkat ke sekolah itu jihad. Sesuai tadi yang saya katakan, man kharaja fit talibil ilmi fahuwa sabilillah. Jadi ketika ada orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa sabilillah, ia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia meninggal di jalan tersebut, maka termasuk jihad di jalan Allah. Artinya apa? Ketika ada seorang yang sedang menuntut ilmu, kemudian dalam perjalanan menuntut ilmu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jihad ganjarannya. Oke, baik, terima kasih buat atas jawabannya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Ustaz dari yang resen di Zoom meetingnya, mangga buat Muhammad Haidar ya. Ya, Muhammad Haidar. Ini ada suaranya nggak? Iya, boleh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Curhat dong Ustaz. Jadi pertanyaannya tuh kan ngelihat kondisi Indonesia yang sekarang, banyak sesama umat Islam di Indonesia yang bahkan saling membenci, memprovokasi dan sebagainya, yang tidak termasuk dengan Islam rahmatan lil alamin. Kita sebagai Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap keadaan atau kejadian yang ada di Indonesia pada saat ini, Tat? Dan kalau misalnya kita masuk dalam perdebatan tentang yang seperti itu, bagaimana kita harus menyikapinya? Itu saja. Terima kasih. Ya, inilah uniknya Islam. Inilah luar biasanya Islam, di mana dalam Islam itu ada khazanah keilmuan yang amat luas. Maka dari itu perlu adanya sebuah kesadaran dalam diri umat Islam, karena Islam adalah agama yang universal, Islam adalah agama yang luas, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama samawi, di mana dikaji dengan berbagai kepala, maka akan timbul juga interpretasi dari kepala-kepala tersebut. Makanya perlu ada kedewasaan. Bukankah orang-orang terdahulu atau bukankah panutan-panutan kita terdahulu sudah memberikan contoh atau gambaran dalam kerukunan beragama? Atau bahkan dalam Islam itu sendiri, kita harus bisa merasa bahwa satu mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah saudara. Saya pernah menyampaikan al-mu'min lil mu'min kalbunyan, satu mukmin dengan mukmin lainnya ibaratkan sebuah bangunan yang gunanya adalah yasuddul ba'duhul ba'don, untuk saling memperkuat satu sama lain. Inilah yang menjadi PR kita umat Islam zaman sekarang, atau fenomena yang terjadi di negeri kita tercinta. Satu mukmin dengan mukmin lainnya justru malah mengolok-olok, mencari-cari kesalahan, tajasus, bungah ningali batur susah, susah ningali batur bungah. Kalau dalam kitab Tanqihul Qaul, ini bagian dari penyakit-penyakit hati. Kibrun, hirsun, sahwatun, hasad, ghadabun, bukhlun. Artinya apa? Ketika seorang mukmin sudah seorang Islam dengan Islam yang lainnya merasa,
Saya bahagia ketika melihat teman saya jatuh. Saya bahagia ketika saya di atas, orang lain di bawah. Saya senang ketika melihat orang salah, saya benar sendirian. Maka dari itu sifat-sifat yang itu harus dibersihkan dalam diri kita. Makanya kesadaran dalam agama Islam ini sangat luar biasa. Makanya kuncinya adalah zikrullah, ingat kepada Allah, taqarrub ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana contoh-contoh imam-imam terdahulu, guru-guru kita terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, semuanya berdampingan. Meskipun mereka berbeda faham, berbeda pendapat, berbeda pemikiran, akan tetapi tidak terjadi permasalahan, dalam arti tidak terjadi pertengkaran. Justru yang mereka kedepankan adalah musyawarah, tabayun, dan bahkan mereka hidup berdampingan. Luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita lihat contoh yang baik, kemudian tumbuhkan dalam diri kita, tumbuhkan dalam hati kita, tancapkan dalam diri kita bagaimana caranya kita beragama, kemudian juga mengamalkan agama dengan memegang konsep rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, dan adapun kurang atau lebihnya kita bahas lagi dalam kesempatan yang lebih panjang. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Pak Ustadz.